Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, hari ini saya akan share bagaimana impor soal langsung dari Word ke Moodle atau mengimpor soal langsung ke bank soal di Moodle. Dalam hal ini nanti di Learning Healthy. Kalau kemarin kita sudah belajar ya bagaimana mengimpor soal lewat exam view ya, tentunya ribet ya, harus soalnya dari Word itu harus diimpor dulu ke dalam exam view utility ya, kemudian setelah diimpor nanti kan bentuknya seperti ini ya, kemudian nanti akan diekspor ya menjadi blackboard lewat exam test generate ya. Tentunya langkahnya banyak ya, dan ini juga untuk membuat ini bisa diimpor di exam view harus syaratnya harus ada beberapa syarat ya, seperti ini ya. Ini harus tulis multiple choice, kemudian ininya harus rata kiri ya, ada answernya ini harus ditulis ANS ya, tanpa spasi kemudian titik 2 ya, dan pengaturan yang lain ya tentunya menjadi lebih ribet ya. Kemudian nanti ini harus disimpan di dalam format RTF ya, kemudian nanti diekspor ya sampai dalam bentuknya adalah zip RAR seperti ini. Nah, pada hari ini ya kita akan belajar, nanti kita akan mengimpor soal yang dari Word ini ya langsung ke bank soal ya tanpa ribet ya. Bagaimana caranya? Nah, tentu yang pertama kita harus sudah ada bank soal ya di Word, nah, di Microsoft Word. Nah, ini kita tanpa menulis judul dan tulisan multiple choice ya, bisa kita tulis di sini, dan kemudian ini tanpa numbering juga ya. Kalau di exam view itu harus ada numberingnya, ini kita tanpa numbering juga bisa ya. Dan ini juga untuk optionnya ya, A, B, C, D, E ini juga bisa tanpa numberingnya. Nah, untuk option jawaban yang nanti akan menjadi kunci, kita harus memberikan tanda bintang sebelum option jawaban. Misalnya ini ya, kita di E ini bintangnya, berarti nanti option jawaban untuk pertanyaan nomor 1 adalah jawabannya E ya. Kemudian kita kasih spasi ya untuk menandakan beda soal ya. Jadi ini nomor 1, nomor 2 ya. Kemudian sama seperti yang di atas, maka untuk option pilihan jawabannya benar kita beri tanda bintang ya sebelum option jawaban yang benar, dan seterusnya ya. Jadi kita kasih tanda bintang. Nah, kalau misalnya kita sudah terlanjur ya ini seperti ini ya, maka kita tinggal memberikan kalau numbering ini kan kita susah untuk memberikan tanda bintang ya, maka di option pilihan jawabannya kita tinggal menghapus ya untuk numberingnya ya, kemudian kita beri tanda bintang. Nah, misalnya jawabannya di sini ya, ini untuk khusus untuk B nya hapus, untuk optionnya numberingnya ya kita tuliskan secara manual B bintang B. Nah, ini seperti ini juga bisa ya. Kemudian ini nanti kita bisa edit di bentuk blackboardnya ya, di generate-nya. Ini kalau mau diedit sini juga tidak masalah ya, berarti urutannya kalau habis B berarti di sini C ya, kemudian D ya.
dan E. Nah, ini seperti ini, tidak usah lagi sampai ke bawah ya, sampai ke beberapa soal ya. Ini misalnya saya sampai 5 soal, ini hapus. Oke ya, ini kita biarkan aja seperti ini ya. Apa yang terjadi nanti setelah kita generate, coba kita simpan aja untuk contoh soalnya ya. Nah, di sini untuk bisa mengimpor soal Word ini, maka bentuknya adalah harus Blackboard dulu. Nah, kalau bentuk Blackboard maka kita bisa menggunakan alat bantu secara online. Ini namanya Blackboard Test Generator ya. Ini bisa diketikkan, dicari di Google ya, ditulis saja di sini Blackboard Generator. Nah, nanti akan keluar di halaman pertama ini ya, outset.edu ini. Nah, seperti ini ya. Kita tuliskan di sini namanya apa ya, misalnya contoh soal. Nah, kemudian untuk soalnya kita pastekan di sini. Ini tadi ambil dari Word ya, jadi ada berapa 5 soal. Kita pastekan di Blackboard Generate ini. Nah, ini kita sudah pastekan ya. Ini tidak apa-apa ya, ini tidak beraturan. Nanti kita coba lihat hasilnya. Generate test question. Nah, seperti yang Bapak Ibu lihat ini, tulisannya adalah ada tulisan file warna merah ya, berarti ini ada soal yang file ya, atau tidak sesuai dengan format. Kita bisa lihat yang warna ini ya, warna pink ini adalah soal yang error ya. Kenapa error? Kita bisa melihat di sini ya, ini ada ANS-nya ya, jadi harusnya tanpa ini ya, ANS-nya. Ya, ini kemudian ini juga belum ada option untuk jawabannya. Kita berikan tanda bintang di sini, misalnya jawabannya adalah ini, jadi D. Di depan kita kasih tanda bintang. Nah, ini sudah kasih tanda bintang. Cek lagi di atas. Oke, kalau sudah coba kita generate lagi. Nah, ini ya bukti bahwa ini sudah berhasil. Maka di sini ada tulisan test generate sukses. Nah, warnanya sudah hijau semua, ini tidak ada warna pink. Nah, kemudian kita selanjutnya adalah tes ini, download question poll agar nantinya ini dalam bentuk Blackboard. Sebelumnya cek dulu ya, kalau ada yang salah dari kuncinya atau dari soalnya ya, atau dari jawabannya, kita bisa mengedit langsung dari sini ya. Ini bisa langsung diedit ya sebelum kita mendownload question poll-nya. Jadi kita bisa mengedit di sini ya, update-nya ya. Kalau sudah sesuai, sudah bintangnya sudah semua ya, kemudian kita download question poll. Nah, ini bentuknya adalah zip ya. Ini nantilah yang akan kita masukkan ke dalam Healthy ya, ke dalam model ya, ke dalam bank soal. Nah, ini bisa dilihat disimpan di mana. Oke, di save ya, di download, di menu download ya. Baik, selanjutnya adalah kita menuju ke Healthy ya, atau ke modelnya. Nah, contoh ini saya buka kursus di metodologi keperawatan. Nah, jangan lupa di sini untuk di
aktifkan mode ubah agar kita bisa mengedit aktivitas yang ada di LD ini. Klik mode ubah. Nah, ini akan terlihat kita bisa mengedit ya. Coba kita akan buat soal di sini agar nanti kita bisa mengimpor dari Word langsung. Tadi yang sudah kita buat blackboardnya, coba kita tuliskan di sini ya, tambahkan seperti biasa. Kemudian kuis, klik kuis nih ya, kemudian ditambah, klik tambah. Oke ya, dituliskan nama kuisnya apa atau nama soalnya, misalnya soal UAS ya, soal UAS tes, tulis tes itu ya. Nah, di sini silakan kalau mau dikasih deskripsi ya, silakan ditulis deskripsinya. Kalau sudah bisa dicentang ya, ini harus dicentang. Kalau tidak usah diketik deskripsi maka ini tidak perlu dicentang. Kemudian silakan diatur untuk timingnya ya. Ini adalah seperti materi yang sebelumnya ya, di video sebelumnya sudah saya jelaskan ya. Ini kuis mulainya kapan ya, ini harus diaktifkan kalau kita mau mengatur waktunya dari kapan ya sampai kapan ya, berakhir kapan, di sini harus diaktifkan ya. Kemudian beberapa batas waktu mengerjakannya di sini bisa diaktifkan ya. Kalau untuk latihan ini saya coba nggak mengaktifkan. Tadi untuk mengaktifkannya di video sebelumnya sudah ada ya penjelasannya. Kemudian untuk ini ya, silakan diklik di sini open attempt or submit automatic, berarti nanti ketika mahasiswa atau siswa sudah submit mengerjakan ya semuanya, maka secara otomatis akan tersimpan. Nah, beda ketika memilih ini, maka ketika mahasiswa lupa untuk mensubmit all ya, nanti jawabannya tidak akan tersimpan secara otomatis ya. Ketika waktunya sudah habis, ini akan rugi yang mahasiswanya. Kemudian layoutnya ini seperti biasa, mau berapa tampilannya di dalam satu layar ya, silahkan dipilih di sini, apakah 2 apakah 1 ya. Kemudian ini ya, shuffle ya, acak, pengaturan acak soal ini silahkan diaktifkan ya atau tidak ya. Kemudian review optionnya silakan, ini kalau mau dihilangkan, hilangkan semua ya. Kalau ini tandanya masih ada ya, atau mark di sini dicentang, berarti nanti ketika siswa atau mahasiswa mengerjakan maka nanti akan terlihat nilai benarnya ya, jumlah nih yang benarnya berapa. Oke, ini kalau mau memberikan pasport silakan di sini bisa di kemudian pasportnya. Jadi sebelum nanti mahasiswa membuka ya, mengerjakan, nanti akan diminta untuk memasukkan pasport. Kalau ini diisi, kalau enggak berarti tidak usah, langsung bisa mengerjakan soal. Nah, kalau sudah maka kita simpan dan kembali ke kursus. Nah, klik ini. Kita tunggu loading. Nah, sudah. Kita akan lihat yang tadi di paling terakhir. Oke, ini ya sudah ada soal UAS tes. Kita buka, coba ya. Ini belum ada pertanyaan yang dimasukkan ya, karena kita belum memasukkan pertanyaan atau soal. Maka untuk memasukkannya adalah kita klik edit quiz. Nah, kemudian seperti biasa ini harus diatur mau dikocok atau enggak ya. Kalau kocok pertanyaannya ini, maka akan shuffle ya. Kemudian ini nilainya, ini kalau kita biasanya sebagai nilai 100, kalau yang nilai benar semua maka 100, ketik 100 ya. Kemudian jangan lupa untuk disimpan ya. Nah, kemudian untuk menambahkan soal maka kita bisa melakukan new question ya, langsung di sini ketikkan secara manual ya, seperti video sebelumnya di sini ya. Maka pilihan ganda
true or false, short answer ya, isi dan lain-lain. Kemudian untuk kali ini kita akan belajar memasukkan soal dari bank soal ya, dari form quiz bank. Nah, karena kita belum memasukkan soal tadi yang sudah kita buat ya dari Word, maka kita harus memasukkan dulu agar nanti soalnya sudah ada di bank soal ini ya. Kita kembali ke sini, soal tes. Nah, ini di sini ya, ini kita kliknya di tombol kiri ini. Nah, nanti akan terlihat tulisan impor pada bank soal ya. Kita klik di impor ya. Di sini ada pilihan ya, karena bentuknya tadi blackboard maka kita klik di blackboardnya. Kemudian source file ya, pilih file yang akan dimasukkan ke sini ya, atau bisa kita tarik ke sini langsung diletakkan di sini. Nah, source file tadi nyambungnya di download di sini. Nah, ini plot test. Nah, sudah masuk ya, kita klik import. Nah, ini sudah masuk ya, kita klik lanjut ya. Ini namanya, kategorinya adalah contoh soal ya, dalam kurung 6. Nah, ini sudah masuk ya. Oke, kita akan memasukkan, kita kembali ya ke tadi, atau langsung diklik di sini soal. Nah, ini ya, di sini kita akan masukkan tadi ya, edit quiz, kemudian add, kemudian from quiz bank ya, dari bank soal. Klik ya, kategorinya kita lihat tadi yang terbaru yang kita masuk adalah contoh soal. Nah, ini sudah masuk ya. Tadi yang baru kita masukkan hasil dari import dari Word tadi yang sudah kita generate secara online. Di sini kalau kita mau masukkan ini semua, maka kita klik di paling atas ini ya, secara otomatis semuanya masuk ya. Kalau mau manual satu-satu silakan manual lah. Kalau kita mau milih ya, tapi kalau mau semuanya maka klik sini biar cepat. Kemudian add select question to testnya ini ya. Ini tandanya sudah masuk semua, ada 6 soal ya, ada 6 soal. Untuk melihat bisa klik ke sini gambar plus ini, preview quiz. Ini bisa dilihat ya. Nah, seperti ini soalnya. Kemudian kalau mau mengedit, klik di tombol sini ya, tinggal klik di tulisan. Nah, ini silakan bisa diedit ya. Ini untuk soalnya. Kalau misalnya ada kesalahan, kemudian untuk optionnya apa, mau objek besar semua, silakan ini bisa diklik ya. Kalau mau objek besar semua, kemudian acak pilihan jawaban juga di sini bisa dicetak. Kemudian di sini kita lihat kuncinya apakah sudah benar. Nah, di sini 100% ya, berarti menandakan yang benarnya adalah jawaban yang option yang 4 atau option D. Nah, kalau sudah benar sudah ya. Kalau misalnya ini salah, maka kita bisa mengedit ini, diganti tidak ada ya, kemudian diganti pilihan yang benar. Kalau sudah, simpan perubahan. Nah, oke ya, ini sudah masuk soalnya. Kita akan coba ya, mencoba melihat dari sisi mahasiswa ya. Coba ini saya klik ganti peran menjadi mahasiswa. Nanti soal yang terlihat seperti apa tampilannya di mahasiswa. Ini tadi ada di sini ya, kursnya adalah metodologi perawatan. Ini saya sudah menjadi mahasiswa. Ini tulisannya mahasiswa ini ya, mahasiswa. Nah, tadi untuk soalnya ada di materi 1 yang paling bawah, soal UAS tes nih ya. Klik ini ceritanya mahasiswa mau mengerjakan ya, klik ini. Nah, ini sudah ada ya, karena tadi tidak memberi password maka ini tidak usah memasukkan password, dan tidak ada pengaturan kapan soal dimulai dan kapan soal berakhir, karena tadi tidak saya setting di timenya. Kalau tadi di setting di timenya, maka di sini akan
tertulis ya soal itu sampai kapan. Nah, coba ya, ini kita klik sini, ceritanya mahasiswa mau mengerjakan, mencoba kuis sekarang. Ya, kan terlihat seperti ini. Tadi soalnya ada 6 ya. Nah, bisa di next ya. Saya coba aja menjawab acak. Ya, coba saya menjawab semuanya. Nah, ini sudah selesai ya, sampai karena soalnya ada 6 sampai nomor 6, maka ini harus di finish ya. Kalau udah selesai kan dia harus di finish attempt. Ini mahasiswanya mau finish. Nah, ini otomatis jawaban akan tersimpan ya. Kalaupun nanti waktunya ini sudah selesai ya, kalau misalnya tadi ada setting waktu sampai kapan, ini otomatis sudah akan terselesai walaupun mahasiswa tidak mensubmit file ya. Tapi kalau pengaturannya tadi yang terakhir ya, mahasiswa harus mensubmit file ya. Ketika tidak melakukan ini, maka ketika waktu berakhir ya, sebelum mengeklik ini, maka jawabannya otomatis akan hilang ya, tidak tersimpan. Ini submit all. Nah, ini akan terlihat ya jawabannya ya. Jawabannya yang benar adalah karena tadi saya ngasal ya, hanya 33 ya dari 100. Nah, tadi pengaturannya adalah karena ini kuis tidak dilakukan satu kali yang berulang-ulang, maka saya bisa mengerjakan atau mahasiswa bisa mengerjakan lagi soal ini ya, attempt kuis. Makanya nanti untuk pengaturan setting, kalau untuk UAS UTS ya, percobaan harusnya satu kali ya. Jadi ketika sudah mengerjakan, nanti tidak boleh mengerjakan lagi, tidak akan keluar seperti ini ya. Jadi tidak ada attempt kuis, jadi hanya dikerjakan satu kali ya. Itu ya, jadi ini soal yang dari Word ini sudah bisa masuk semua ya di HLD ini ya, tanpa kita harus melakukan impor exam view, impor utility ya, tanpa adanya aplikasi pihak ketiga ya, tapi kita menggunakan secara online ya, lebih cepat ya. Kita menggunakan bantuan dari Blackboard Test Question Generator ya, karena formatnya adalah Blackboard yang kita masukkan ke dalam bank soal yang ada di LD ya, atau di model ya. Saya kira ini lebih cepat ya, lebih cepat daripada kita menggunakan aplikasi exam view yang langkahnya ada banyak ya. Saya kira cukup ya untuk video kali ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.